Bagaimana dia telah mencatat dan menuangkan pemikiran dan pengalamannya yang sangat berguna untuk generasi hingga saat ini. Membaca Bumi Manusia, suatu saat ini siapapun yang membuat film dari buku Bumi Manusia, aku adalah orang yang paling pertama nonton film itu, gitu kan. Pram adalah seorang raksasa di dalam sastra Indonesia, dan kita adalah orang-orang yang menaiki punggung Pram untuk melihat satu cakrawala yang lebih luas daripada yang kita punya. Hai, jumpa dengan saya Happy Sama di Podbox pilihanku, Podbox Sastra. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas salah satu sastrawan kebanggaan tanah air. Yaitu kita akan membahasnya melalui prosa Pramoedya Anantatur. Apa yang dibaca dari tulisan saya itu memberikan kekuatan pada pembaca saya. Memberikan kekuatan untuk tetap pada berpihak pada yang benar, pada yang adil, pada yang indah. Itu adalah kehormatan untuk seorang pengarang. Di dalam lingkup prosa atau bahkan sastra modern Indonesia secara keseluruhan, bisa dikatakan Pramoedya Anantatur lah raksasanya. Hal ini dengan gampang kita amini jika ukuran yang kita pakai adalah reputasi dan pengakuan internasional. Reputasi Pramoedya di kancah internasional tidak perlu dipertanyakan lagi. Hanya Pramoedya Anantatur lah di antara para semua sastrawan Indonesia, bahkan Asia Tenggara hingga hari ini, yang namanya berkali-kali masuk sebagai nominator penerima penghargaan Nobel Sastra. Hidup dan karya Pramoedya sendiri memang tidak bisa dibilang sebagai sesuatu yang berjalan dengan lancar. Karya-karya pengarang yang juga pernah menjadi tentara berpangkat mayor dan sempat ditahan di penjara Bukit Duri selama masa perjuangan kemerdekaan 1945 hingga 1949. Itu belum banyak dibaca. Namun belakangan ini, ia mulai diterima dengan baik di tengah masyarakat. Bahkan di Blora, tempat kelahirannya, pemerintah setempat menyelenggarakan festival cerita dari Blora. Sebuah judul festival yang diangkat dari judul buku kumpulan cerpen Pramoedya. Dan Hanung Bramantyo serta Richard Oh, dua sutradara terkemuka Indonesia saat ini pun pada tahun lalu mengadaptasi dua novelnya ke layar kaca, yaitu Bumi Manusia dan Perburuan. Beruntung sekali umur beliaku berada di sana. Terbius bujuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa hingga membuatku terlena. Dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi. Saya tahu betul siapa Harno. Tak lama lagi, kita akan merdeka. Barang siapa tidak berani, dia tidak bakal menang. Itulah semboyanku. Maju, semua harus dimulai dengan berani. Pemberani-pemberani memenangkan 3/4 dunia. Kartini via Pramoedya Anantatur. Ini juga adalah salah satu buku yang sangat saya suka. Bagaimana Pramoedya Anantatur memotret sosok Kartini di luar dari kebiasaan kebanyakan orang. Ada cerita yang menarik. Sebetulnya
saya secara pribadi ingin dan terobsesi bertemu dengan Pramudia Anantatur berapa belas tahun yang silam disebabkan saya membaca karya bukunya yang berjudul Gadis Pantai. Dan buku kedua serta ketiganya itu tidak ada. Dan saya penasaran, ingin bertanya secara langsung kepadanya apa dan bagaimana akhir dari buku tersebut. Dan setelah saya bertemu dengannya, saya semakin menyadari bahwa saya terbentuk kepribadian kurang lebih terinspirasi dan terpengaruh oleh karya-karyanya Pramudia Anantatur. Dan karena beliau juga, saya terstimulasi diri ini untuk menjadi seorang produser, mengadaptasi, mengalihwahanakan karya-karyanya ke dalam pertunjukan, atau juga membuat pameran yang mengangkat arsip-arsip dan kehidupan Pramudia Anantatur. Ini akan sangat menarik dan sangat menyenangkan apabila pembicaraan ini tidak hanya dari saya sendiri. Saya akan mengajak sahabat-sahabat saya untuk berdiskusi membicarakan tentang sosok Pramudia Anantatur. Saya akan mengajak Azhari Ayub, yang dimana dia seorang jurnalis dan juga seorang penulis cerpen dan novelis. Selain itu juga saya akan mengajak ngobrol sahabat saya Hanung Bramantyo, yaitu seorang sutradara kebanggaan tanah air. Ini dikenal sebagai seorang sastrawan dan jurnalis. Kumpulan cerpennya seperti Perempuan Pala dan novelnya Kura-Kura Berjanggut banyak mendapat pujian. Bahkan novel Kura-Kura Berjanggut berhasil mendapatkan penghargaan Kusala Sastra Katulisiwa 2018 dalam kategori prosa. Bang Azhari, hai. Halo Mbak Happy, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bang Azhari gimana, sehat? Ya, sehat-sehat aja. Gimana keadaan di Aceh sekarang? Agak sedikit mengerikan karena sekarang lagi wabah, tapi orang-orang tidak mematuhi social distancing, jadi keadaan masih seperti biasa, pasar masih buka, orang masih berkeliaran di jalan. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah ya berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Semoga ada situasi yang lebih baik ya dan kesadaran itu muncul ya sehingga tidak semakin menyebar untuk di Aceh ya Bang ya. Iya betul Mbak Happy. Bang, ini menarik banget. Aku ingin ngobrol-ngobrol dengan Bang Azhari, di mana kita kenal ada bukan hanya seorang jurnalis, tapi juga penulis cerpen dan novelis. Aku mau tanya dong, sejauh ini seberapa besar pengaruh seorang Pramudia Anantatur di dalam kekaryaan Bang Azhari? Nah, Pramudia bisa dikatakan adalah salah seorang sastrawan yang mempengaruhi karya-karya saya. Dan kebetulan Pram adalah seorang sastrawan Indonesia. Ya mungkin ada beberapa sastrawan, sastra dunia tentu saja yang mempengaruhi saya melalui bacaan, melalui teknik mereka, melalui buku-buku mereka. Tapi di dalam barisan itu tentu saja termasuk raksasa sastra kita, yaitu Pramudia Anantatur. Itu. Boleh nggak diceritakan misalnya salah satu contoh karya yang pernah dilahirkan oleh Bang Azhari yang itu jelas sekali terinspirasi dari karya-karyanya Pram? Karya terbaru saya, Kura-Kura Berjanggut, itu berangkat dari pengaruh